Oke, selamat siang Pak Wid. Selamat siang Mbak Nur. Ya kan Pak Wid, saya kepingin bertanya beberapa hal terkait tentang serengat. Oh, serengat ya. Kemarin di konten Pak Wid beberapa waktu yang lalu, kalau saya mengamati dan menyimak bahwa tentang sejarah Kabupaten Serengat itu tahun 1765 sampai dengan 1830. Ya. Nah, sebenarnya Pak Wid, kapan Serengat itu ditemukan atau sesuai dengan pengalaman Pak Wid, pengetahuan Pak Wid, sejarah Serengat itu seperti apa sebenarnya? Ya, kita berdasarkan suatu keilmuan ya, membahas sejarah itu ada ilmu yang bernama toponimi. Toponimi itu adalah ilmu cabang linguistik yang membahas tentang asal-usul sebuah nama, bagaimana ceritanya. Dan nama itu biasa terjadi perubahan artikulasi ucapan dari lintas zaman, ya, lintas generasi, atau di lintas suatu kerajaan. Ya. Seperti Serengat. Serengat sekarang namanya kan Serengat ya. Serengat itu dulunya ada yang sumber lain mengatakan ada yang syariat, ada sarengat, ada seringat, ada serengat. Jadi mengalami perubahan artikulasi itu 4 kali. Itu biasa. Seperti misalnya ganter jadi gentor, ya, bubat menjadi babat, ya, Kadiri menjadi Kediri, Balitar menjadi Blitar. Itu hal-hal yang biasa. Biasa itu lintas artikulasi ucapan itu begitu. Jadi Serengat itu yang kami tulis berdasarkan dokumen itu pada periode 1765 sampai 1830. Di situ kronologinya jelas, dokumennya jelas, bukti peninggalan yang berupa makam jelas, bukti lokasi adanya suatu pemerintahan Kabupaten Serengat juga ada. Tetapi Kabupaten Serengat itu sebetulnya jauh dimulai sebelum periode 1765 itu. Ya, jadi kami temukan suatu data di literatur atau catatan sejarah. Pada tahun 1735 itu disebutkan bahwa di Serengat itu ada suatu kekuasaan, ya, yaitu Bupati Surodilogo. Nah, itu Bupati Surodilogo. 1735 itu perjalanan dari sejarah Mataram mulai dari perang suksesi Jawa yang kedua 1719 menuju ke perang suksesi Jawa ketiga 1746. Ya. Setelah itu ada keterangan yang menyebutkan bahwa pada tahun 1746 ketika Jawa khususnya Mataram mengalami perang suksesi Jawa yang ketiga, ini ada seseorang tokoh gubernur jenderal Belanda yang namanya Van Imhoff. Ya, Van Imhoff ini dalam perjalanannya melewati Serengat, di situ dicatat bahwa Serengat ini sudah berbentuk Regenskap Sarengat dan bupatinya bernama Surolenggowo. Nah, itu ya. Tapi kami belum bisa menggali lebih jauh karena sumbernya masih satu, belum ada studi bandingannya dari sumber-sumber lain. Ketika kita menginjak pada tahun 1755 perjanjian Giyanti, yaitu pecahnya antara Mataram dengan Kasunanan Surakarta. Di situ sangat sudah disebutkan ada bupati yang bernama Rekso Kusumo Kertodirjo. Itu 1755. Ya.
dalam perjalanannya ke depan, pada tahun 1765, lah inilah kami sudah memberanikan diri untuk menulis, untuk mengekspos keterangan yang menyatakan bahwa Serengat itu bentuknya adalah kabupaten. Pada tahun 1765, di sini ada namanya kampung, yaitu namanya Kampung Kauman. Kauman yang berasal dari bahasa Arab, Qaum dan Mudin, yaitu kampungnya para penegak agama yang mengurusi urusan nikah, rujuk, dan kemasjidan. Nah, di sini ada lurah pertama. Kami temukan catatan lokal di kantor kelurahan Kauman. Itu lurah pertama yang bernama Sodik Kromo, itu tercatat pada tahun 1765. Ya, berarti adanya Kauman itu membuktikan bahwa Kauman itu pasti berdekatan adanya suatu pemerintahan kabupaten. Bila mana ada kabupaten, di situ ada kampung Kauman. Bila mana kita menemukan Kauman saat ini, dulunya mesti pemerintah kabupaten. Seperti misalnya di Kalangbret, Tulungagung. Tulungagung itu mempunyai dua pemerintahan Kabupaten Kalangbret dan Kabupaten Ngrowo. Nah, di situ ada Kauman yang berubah kecamatan Kauman. Itu membuktikan bahwa di daerah itu dulunya pemerintah kabupaten. Ya. Sehingga terus sampai berjalan ke periode berikutnya, lahirlah Pangeran Diponegoro pada 1785, putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi kalau kita mencari asal-usul nama Serengat, yaitu tadi. Jadi Serengat itu mengalami perubahan artikulasi ucapan. Nah, sudah 4 kali ini. Ya. Terus gini Pak Wid. Oke, ketika tadi sudah diceritakan mulai 1765. Bukan. 1735. 1735 ya. Ada seorang tokoh namanya adalah Surodilogo. Itu tahun 1735. Namun perkembangan waktu seperti yang disampaikan Pak Wid tadi, bahwa 1765 dengan adanya Kauman. Ya, Kauman. Ya, lurah pertama ya. Pak Widodo sudah berani menceritakan bahwa Serengat itu sudah terbentuk sebuah kabupaten. Iya, betul. Ketika terbentuk sebuah kabupaten, Pak Wid, kemudian pertanyaan saya, wilayah di Serengat ini apakah sudah terbentuk? Wilayah Serengat. Wilayah Serengat, misalkan di Serengat ini kan banyak. Kalau sekarang itu ada 16 desa, kelurahan, 12 desa. Apakah ini sudah terbentuk? Ya, bisa kita lihat dokumennya. Ya, saya baca ini. Topografis Card de Residenti Kediri, Opgenomen Government Spesialuit DD 6 Juli 1866 nomor 8 Ende Jaren 1869 1875. Ini menunjukkan Serengat ini peta wilayahnya ini sudah sangat luas sekali, tetapi nama-nama itu tidak sama dengan yang sekarang. Ada perubahan, ada yang tetap. Misalnya saya ambil contoh. Di sini ada Kota Baru. Kota Baru ini kalau saya lihat di peta ini adalah berdekatan dengan Kendal Doyong. Sedangkan nama Togokan itu tidak ada. Nah, seperti di Serengat yang nama-namanya tetap itu ya Ngemplak, Bagelen, ya ini Krepet, Poluan, Wonorejo, Krejen, ya ini, dan wilayahnya adalah sangat luas sampai ke wilayah Srikaton. Ya, menurut beberapa sumber mengatakan bahwa Kabupaten Serengat itu ke baratnya itu sampai ke wilayah Ngujang 1. Ya. Terus gini malih Pak Wid. Seperti yang diceritakan Pak Wid tadi bahwa wilayah Serengat itu sampai di Ngujang 1 dan sebagainya. Kemudian, apakah
ketika tahun itu wilayah di Serengat ini sudah terbentuk nama sebuah desa atau belum, Pak Wid? Karena apa? Kalau saya melihat sejarah bahwa di wilayah Purwokerto tahun 1820 itu ada yang namanya makam atau pesantren itu 1820. Nah, itu seperti apa, Pak Wid? Begini, jadi ibaratnya begini, Kauman ini adalah dan Serengat ini adalah sepertinya adalah suatu nama, sudah administrasi pemerintahnya itu sebagai pelopor, dan yang lain-lainnya itu ya, yang ada 16 desa itu mungkin masih berbentuk pedukuhan dan sebagainya. Misalnya saya ambil di dokumen Belanda dari Universitas Leiden, ya, ini peta persebaran pondok pesantren tua Brebes Mili seputar tahun 1820 Purwokerto Kabupaten Serengat. Sumber resminya adalah Residenti Kediri Blad 0.11 Herdruk 1892. Herdruk itu adalah itu mengulangi, druk itu adalah after. Jadi ini adalah cetakan ulang. Yang sebetulnya jauh sebelumnya adalah berdasarkan yang ini. Ini 1866. Jadi 66 ini dicetak ulang jadi ini. Nah, di sini jelas ya, seperti Purwokerto. Dulu Purwokerto itu berdiri sendiri. Purwokerto adalah nama sebuah pasar. Ini jelas. Purwokerto pasar. Terus ada lagi Tumpa yang sekarang menjadi Tumpuk. Di sini ada pedukuhan lagi Damuhan. Ya. Di sini ada Domot. Di sini ada Bedali. Bedali itu adalah yang paling berat. Di wilayah Bedali inilah terdapat suatu situs yang luar biasa, yang menurut beberapa sumber bahwa ini adalah yang bernama pesantren Brebes Mili. Dan di sini kenapa pihak Belanda hanya memetakan pesantren ini? Memang yang lainnya itu mungkin masih kecil atau mungkin belum ada. Karena induknya di kabupaten, wilayah Kabupaten Blitar, ini sepertinya pusatnya persebaran itu dari pesantren Brebes Mili ini. Ya. Ini sudah jelas. Ini gambar arsur ini menunjukkan bahwa ini adalah pemukiman padat dan mepet. Kali berantas, mepet sekali ini, ya. Sedangkan garis merah ini adalah Gampeng, yang sekarang didirikan gor sama masjid itu, ya, Baitul Janah apa itu ya. Nah, di sini ini mengalami suatu kebencanaan dari Sungai Berantas ini, akhirnya pondok pesantren ini juga mengalami perubahan demi sedikit, ada pergeseran pemukiman semakin ke atas. Nah, kenapa pondok pesantren terus di sini? Ya, karena menurut beberapa sumber, pesantren Brebes Mili 1820 itu diperkirakan perjalanannya ke depan sampai pasca perang Diponegoro ini semakin banyak penghuninya, yang bermukim semakin banyak. Karena laskar pengikut Diponegoro yang terdiri dari 5 strata sosial, ya, pedagang, petani, priayi, santri, itu semuanya hijrah ke daerah timur, ya, di mana di sini ada kegiatan pesantren keagamaan, itu banyak mengepul di sini. Ya. Selain tempatnya adalah strategis tersembunyi, juga di sini sudah merupakan kamp migrasi atau penampungan. Ya, ini besar sekali. Nah, sekarang dibuktikan dengan adanya 3 makam sebagai perintis keturunan dari pesantren Brebes Mili itu, seperti Kiai Kasan Mujahid, ya, Kiai Abdullah Sahlan, dan Kiai Muhammad Asrori.
Ya. Jadi 3 itu adalah bukti nyata bahwa di Padukuhan Bedali ini terdapat pesantren yang tua dan sangat besar. Karena ini adalah gambar satu-satunya yang digambar oleh Belanda. Ya. Sedangkan lainnya tidak ada. Ya. Belum ada. Ya. Kembali ke peta tadi, Pak. Ya. Kalau saya melihat peta tahun 1866 gitu, Pak. 1866. 1866. Ya. Kita membicarakan Serengat secara keseluruhan. Kalau tadi Pak Wid menyampaikan bahwa wilayah Serengat itu sampai di Mijang Ya. 1. Nah, kalau saya melihat di sini bahwa wilayah Purwokerto ini kelihatannya tidak seperti Purwokerto yang saat ini. Kelihatannya sampai, kalau saya melihat ini Karanggayam ini belum ada, Pak Wid. Belum ada. Oke. Jadi nama Togokan, nama Ya, Karanggayam itu belum ada. Belum ada, itu adanya itu setelah jauh dari pasca perang Diponegoro, bisa diperkirakan tahun 19 lebih. Karena apa? Ingin bukti. Ya. Dari Masjid Yam, Ya. Masjid Pancasila Togokan itu ke selatan itu belum ada. Belum ada. Belum Ya, ada. ya, ya. Dimungkinkan bahwa nama Togokan, nama Karanggayam, dan hilangnya sebuah nama kota baru itu kemungkinannya bersamaan dengan pembangunan jalan dari Togokan ke Lempung. Nah, itu baru ada, ya, baru ada. Jadi kita bersumber pada peta kuno ini yang membuktikan bahwa daerah kita ini tidak sama dengan yang sekarang, banyak perubahan. Ya. Kalau melihat di situ, contoh saja gini, Pak. Di Purwokerto ini, kalau saya melihat ini sampai wilayah perbatasan antara, kalau sekarang itu Manggar, Kunir, dengan sekarang Karanggayam. Nah, berarti kalau seperti itu wilayah Purwokerto itu kemarin sampai Karanggayam sekarang itu, Pak. No, iya no, ya jelas no. Jadi di sini ada 5 padukuhan ya, mulai dari Purwokerto, Damuhan, Wates, Domot, Bedali. Yang Bedali ke barat itu sampai ke Karanggayam. Nah, ini yang seperti misalnya ya, ada sebidang tanah kalau nggak salah ini yang baru saja dibeli oleh Gus Hidam. Ini juga masuk ke wilayah Brebes Mili, wilayah Bedali. Ya. Jadi sangat dimungkinkan sekali berdasarkan peta ini, karena nama Karanggayam itu belum ada, otomatis dulu wilayah itu yang masuk ke Bedali, yang sekarang ikut Purwokerto. Dan adanya bidang tanah yang menurut sumber itu baru saja dibeli Gus Hidam, itu bisa saja akan membuktikan nanti bahwa kejayaan Brebes Mili itu akan terwujud kembali ketika nanti di daerah itu menjadi pondok lagi. Ini secara apa ya? Secara sejarah, analisa sejarah, atau menapak tilas suatu kejayaan. Nah, ini perlu diketahui. Jadi harus paham tentang lingkungan kita, itu harus paham supaya kita ini tidak terjebak dan tertipu oleh pembelokan sejarah. Ya. Terus gini, Pak Wid, seperti tadi bahwa wilayah Purwokerto itu dulunya sampai di Karanggayam. Nah, kemudian ketika Kabupaten Serengat tahun 1830 setelah perang Diponegoro, akhirnya Kabupaten Serengat itu kan dihapus. Iya, betul. Nah, kemudian terbentuk desa-desa. Itu ada momennya itu. Itu ada jelas itu dokumennya begini. Jadi begini ya, tanggal 28 Maret
tahun 1830 Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya itu hadir di suatu gedung Karesidenan Kedu di Magelang. Akhirnya terjadi suatu penangkapan atau pemaksaan, ya. Akhirnya berakhirlah Perang Jawa yang selama 5 tahun. Itu perang yang sangat besar sekali, ya. Kemudian setelah 28 Maret 1830 ini Belanda segera mengadakan perjanjian-perjanjian konferensi pertama, yaitu namanya Perjanjian Sepreh tanggal 3-4 Juli 1830 yang isinya adalah satu, memutuskan hubungan kekuasaan antara bekas-bekas wilayah keraton dengan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Isi yang kedua, penentuan adanya bupati-bupati baru yang menurut selera dan rekomendasi dari pemerintah Hindia Belanda. Lalu yang ketiga, itu adalah pembentukan dan penghapusan kabupaten-kabupaten, termasuk Kabupaten Serengat. Jadi Kabupaten Serengat dihapus itu sebetulnya Belanda itu sangat khawatir sekali adanya suatu api nasionalisme Diponegoro itu bisa meledak di sini, karena diketahui bahwa hijrahnya para pengikut dari Diponegoro itu banyak yang disengat. Nah, sehingga mengalami masa transisi dari kabupaten turun status menjadi sebuah distrik. Akhirnya Serengat ini dinyatakan sebagai distrik Serengat atau Kawedanan Serengat, dipimpin oleh seorang wedono. Wedono pertamanya adalah Raden Mas Sutejo atau Ndoro Tejo. Sedangkan Blitar ya juga masih distrik. Blitar belum apa-apa. Berarti kedudukan Serengat sama Blitar pada itu masih sama, Pak? Sama. Setelah itu akhirnya menjadi sama. Ada distrik. Semuanya menjadi distrik. Jadi kabupaten-kabupaten itu dihapus, sedangkan yang lainnya itu di-merger. Seperti Kertosono, Kabupaten Kertosono, Kabupaten Berbek, Kabupaten Nganjuk. Di-merger jadi satu. Kabupaten Ngrowo, Kabupaten Kalangbres di-merger jadi Tulungagung. Nah, itu. Jadi ada masanya. Itu. Mergernya itu tahun berapa, Pak? Tadi sekitar tahun berapa? Itu mergernya tiap daerah tidak sama. Tidak sama. Kalau Kabupaten Blitar itu mergernya dimulai dari masa transisi penghapusan Kabupaten Serengat 1830 sampai 1833 itu masa transisi. Setelah itu masa peralihan menuju ke Pakunden ya sampai 1848. Ya. Kebetulan 1848 itu Gunung Kelut meletus. Akhirnya lokasi pemerintahan di kabupaten itu di Pakunden itu tenggelam. Ya. Akhirnya pindah ke utara. Sekarang kota itu ya. Akhirnya 1850 Blitar itu sudah merangkak mulai naik status dari distrik menjadi Onderregenschap. Onderregenschap yang dipimpin oleh Onderregen Partowijoyo 1850 sampai 1852. Kemudian 1853 sampai 1859 ini masih Onderregenschap yang dipimpin oleh Onderregen Aryo Adikusumo. Nah, baru 1859 ini memasuki masa rintisan atau masa persiapan menuju Kabupaten Mandiri yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Aryo Adinegoro selama 4 tahun hingga akhirnya pada tahun 1863 tanggal 1 April dilantiklah Bupati pertama Blitar pada 1 April Besluit nomor 10 tahunnya 1863 yaitu Raden Tumenggung Aryo Adinegoro sebagai Bupati Pemerintahan Kabupaten Blitar, Bupati pertama. Jadi kalau kita hitung dari terbentuknya Kabupaten Blitar dari penghapusan Kabupaten Serengat ini
33 tahun berjalan baru terbentuk. Nah, sebelumnya apa, Blitar itu adalah distrik yang dipimpin oleh Wedono. Dan perlu diketahui, penggabungan distrik Lodoyo, Wlingi, Srengat itu diperkirakan 1850. 1850. Iya, 1850 itu sudah mulai penggabungan antara Lodoyo, Wlingi, Srengat. Nah, di sini setelah itulah semua wilayah Padukuhan apa itu sudah bermunculan, merangkak akhirnya jadi desa dan sebagainya. Ya. Oh, berarti gini Pak Wid. Saya pernah membaca sebuah sejarah di wilayah Kecamatan Srengat. Kita ambil contoh di Pakisrejo. Pakisrejo itu dulunya ada dua wilayah yang namanya Pakisan dan Gelempung. Nah, kedua wilayah ini itu terbentuk tahun 1856 kalau tidak salah. Kemudian 1924 dimerger jadi satu menjadi Pakisrejo. Ya. Nah, berarti ya, tidak menutup kemungkinan ketika Purwokerto yang pada waktu itu sampai Karanggayam kemudian dijadikan wilayah sendiri-sendiri, akhirnya terbentuk desa Purwokerto, kemudian desa Karanggayam, dan sampai ke desa yang lain seperti Pakisrejo akhirnya dimerger jadi satu Pakisrejo itu. Ya. Apa seperti itu Pak Wid? Ya, betul. Itu di peta kuno ini bahwa dulu namanya tidak ada. Pakisrejo itu nggak ada. Yang ada di sini adalah Pakisan. Ya, Pakisan. Seperti Togokan ya nggak ada. Itu yang ada adalah Kendal Doyong. Bahkan di Kendal Doyong ada sebuah lokasi namanya Kota Baru. Dan Karanggayam juga belum ada. Jadi otomatis itu adalah patokannya itu gini Pak Nur, yaitu pasar Purwokerto yang bermula dari pasar loh Purwokerto itu. Terus ada apa? Tumpa yang sekarang jadi Tumpuk, dan Damuan, ada Domot, ada Wates, ada Medali. Medali itu yang paling barat. Sampai ke Karanggayam. Gitu loh. Ya. Karena sangat valid sekali dibuktikan dengan peta ini, dan Karanggayam nama itu belum ada di peta. Ya. Tahun terbitan peta tahun 1866. 1866 dicetak ulang 1892. Ya. Ya. Nama Karanggayam kan ya. belum ada di peta itu. Makanya Karanggayam dengan Purwokerto itu sejarahnya sebetulnya nggak bisa dilepas. Ya. Ya. Jadi untuk generasi sekarang ini perlu tahu. Ya, apalagi di Karanggayam ada seorang tokoh viral yaitu Gus Idam yang dengar-dengar ini mau beli tanah di mana? Purwokerto. Ya. Di Purwokerto ya. Ya itu sebetulnya itu ya. Kalau saya lihat di peta ini itu sudah masuk ke wilayah pesantren Brebes Mili. Jadi ada kaitan secara historisnya itu kok bisa bekas pesantren besar, nah sekarang mau ditempati pesantrennya Gus Idam. Nah, itu pemekarannya kemungkinan insya Allah kan dari sampai ke situ. Ya. Saya kira itu Pak Wid. Terima kasih beberapa penjelasan tentang pengetahuan atau pengalaman jenengan yang menceritakan tentang sejarah bagaimana Srengat. Tadi ada beberapa nama mulai dari Seringat ya. Sarengat, Srengat. Ya, mulai dari kabupaten, ya, turun jadi distrik atau kabupaten, turun dari menjadi apa itu kecamatan. Nah, sedangkan kelurahan Srengat yang berupa desa itu karena dulu ada ditempati lokasi kabupaten dan distrik, nggak nampak itu. Kelurahannya nggak nampak. Baru pada tahun 1828 itu baru tumbuh lurah pertama Srengat.
1828. 1828. Iya, baru tumbuh lurah pertama Serengat. Saya lihat datanya di kelurahan seperti itu. Lurah pertamanya Serengat itu malah lebih muda dari lurah pertamanya Kauman. Ya, Kauman itu 1765. Kauman 1765. Sedangkan Serengat sendiri lurahnya baru 1828. Ya, terima kasih Pak Wid. Mungkin nanti di lain waktu saya juga kepingin tanya lagi terkait tentang Serengat, karena apa? Ini perlu sebuah penjelasan khusus, karena apa? Kalau kita lupa dengan sejarah ini, nanti kita kasihan kepada anak cucu kita nanti. Ya, saya pesan kepada Bapak Nur Haryanto ini, karena Bapak Nur Haryanto domisilinya di Purwokerto lah. Ini saya pesan. Ya. Saya pesan itu tolong situs sejarah tua dan besar yang namanya pesantren Brebes Mulyo itu tolong diluruskan, dijaga, jangan sampai bengkok. Ya. Jangan sampai bengkok. Saya pesan ini. Saya punya buktinya semua. Data-data peta ini. Ya. Terima kasih Pak Wid. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Wid tetap diberikan kesehatan. Amin. Selalu sehat untuk Serengat mendatang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Amin.